Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Firunica, NIM 2018-143011. Saya dari kelas 6A PGSD. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan tentang pentingnya kepemimpinan sekolah dalam transformasi pendidikan. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah atau LPPK-SPS menyelenggarakan webinar Kesiapan dan Adaptasi Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah Menyongsong New Normal. Kegiatan tersebut diikuti oleh 150 orang kepala sekolah, 75 orang pengawas sekolah, 25 orang widyaiswara, dan 25 orang dari Dinas Pendidikan yang mengikutinya melalui aplikasi Zoom, serta para penonton yang melihat melalui live streaming di akun YouTube LPPK SPS TV. Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan, Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Iwan Syahril mengungkapkan bahwa outcome dari Merdeka Belajar adalah hasil belajar siswa. Kepemimpinan sekolah adalah hal yang sangat penting dalam transformasi pendidikan kita. Di Merdeka Belajar, pemimpin pendidikan, baik itu kepala sekolah, aparat pemimpin pendidikan yang ada di sekolah, pengawas sekolah, kepala dinas, ini harus diorientasikan memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana murid itu belajarnya, kata Dirjen GTK Kemendikbud. Kemajuan teknologi dan informasi merupakan salah satu tanda globalisasi yang menuntut masyarakat dunia memasuki era revolusi 4.0. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat tidak sekedar membuka interaksi antar manusia secara luas, namun juga telah mendisrupsi berbagai bidang di kehidupan manusia. Berbagai kemudahan ditawarkan melalui teknologi digital, mulai dari kemudahan komunikasi, kemudahan berbelanja melalui aplikasi online, sampai dengan akses informasi yang begitu cepat sehingga menjadikan hidup menjadi lebih praktis. Kemajuan teknologi dan informasi pada era revolusi industri 4.0 secara tidak langsung menuntut perubahan paradigma pada pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia mulai mengalami transformasi pendidikan yang ditandai dengan berubahnya proses pembelajaran. Pendidikan tidak lagi terfokus pada guru sebagai sumber utama pembelajaran, melainkan terfokus pada peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Peserta didik dapat mencari tahu berbagai informasi menggunakan berbagai sumber belajar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Transformasi pendidikan 4.0 menuntut pendidikan untuk berinovasi melalui berbagai cara dan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin dalam proses pembelajaran. Pendidikan 4.0 menerapkan pola pembelajaran yang memunculkan dan mendorong kreativitas, keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Transformasi pendidikan 4.0 diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter sehingga dapat meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Untuk dapat mewujudkan pendidikan 4.0 masih banyak membutuhkan usaha dan kerja keras dari insan pendidik di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Kemendikbud sebagaimana diberitakan oleh republik.com.id, hanya 40% tenaga pendidik yang siap memanfaatkan teknologi. Kesiapan tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan pendidikan 4.0. Sebagian besar tenaga pendidik di Indonesia dapat menggunakan teknologi, namun masih menerapkan pola pendidikan konvensional dan cenderung kurang siap menghadapi perubahan. Dalam transformasi pendidikan, peran guru sangat strategis dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal perubahan global dan mengarahkan peserta didik untuk memanfaatkan teknologi dengan cepat. Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sangat bergantung pada peran guru sebagai tenaga pendidik. Maka guru harus selalu mengembangkan profesionalitas kerja dengan meningkatkan kompetensi dirinya agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman yang ada. Dengan kata lain, menghadapi kemajuan teknologi yang ada, guru perlu meningkatkan kompetensi dirinya.
Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.